Komputer. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Ya, jadi pada kesempatan kuliah hari ini merupakan kesempatan yang saya bilang kesempatan kuliah yang paling penting ya. Kenapa? Karena memang pada pertemuan terakhir ini merupakan pertemuan yang akan membahas tentang ya aplikasi pada mekanika fluida yaitu airfoil. Di mana airfoil itu merupakan suatu profil ya yang bisa kita lihat nih di gambar yang ada di depan. Profil tertentu di mana dia itu fungsinya untuk memanipulasi aliran fluida. Apa itu yang dia manipulasinya? Jadi yang dimanipulasi oleh airfoil itu ada beberapa hal ya, terutama pada persamaan Bernoulli ya. Persamaan Bernoulli itu ada tiga faktor utama atau tiga variabel utama yang dimodifikasi. Yang pertama adalah pressure, tekanan, ya bisa jadi meningkatkan pressure, itu adalah tugasnya kompresor ya. Nah, meningkatkan pressure, ya itu adalah kompresor. Nah, kompresor kan ada sudunya ya, bilah-bilahnya. Nah, bilahnya kalau kita belah, kalau kita belek, itu eh, profilnya seperti airfoil begini ya. Nah, jadi lengkungan-lengkungannya tuh khas airfoil. Nah, selain itu, variabel yang dimodifikasi adalah kecepatan, meningkatkan kecepatan fluida ya. Nah, lalu ada juga yang meningkatkan ini nih, yang terakhir adalah energi potensial supaya ketinggiannya naik. Misalkan pompa ya, pompa air yang ada di rumah kita ya, itu kan kita fungsinya untuk meningkatkan yang awalnya ketinggiannya misalnya di bawah permukaan tanah berapa meter ya, menjadi bisa tercapai oleh kita gitu ya. Misal seperti itu. Itu adalah pompa. Jadi banyak sekali peralatan-peralatan mekanikal yang memanfaatkan struktur airfoil atau ya profil airfoil ini untuk memodifikasi aliran fluida. Nah, salah satu contohnya juga adalah yang akan kita pelajari hari ini yaitu airfoil pada sayap pesawat ya. Yang sederhana saja, yang satu section. Nah, sayap pesawat di mana sayap pesawat itu hakikatnya itu memanipulasi aliran fluida berupa tekanan. Sehingga misalkan ya pesawat mau take off nih. Nah, jadi sayapnya itu memanipulasi supaya aliran fluida yang mengalir ya, yang mengalir ini kan ada pesawat ini ada aliran fluida ya yang mengalir ya. Nah, karena memiliki kecepatan tertentu ya pesawat tersebut sehingga ada fluida yang mengalir dengan kecepatan tertentu. Nah, tekanannya itu akan berbeda bagian atas dan bagian bawah ya dari fluida yang mengalir tersebut. Nah, ini nih. Jadi angin masuk dari sini misalnya ya. Nah, ada yang lewat ke atas lintasannya, ada yang lewat ke bawah lintasannya. Nah, karena ada perbedaan jarak dari ini ya, bagian sebelah atas dan bagian sebelah bawah di sini, ada perbedaan jarak, maka akan mengakibatkan kecepatannya tuh berbeda ya, yang mengalir di bagian atas dan bagian bawah. Akibatnya juga karena kecepatannya berbeda, yang mengalir bagian atas dan bagian bawah akan menghasilkan perbedaan tekanan di mana kalau mau take off ya, kalau misalnya mau take off itu tekanan di bawah harus lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan di atas ya. Sehingga ada gaya angkat yang terjadi, lift force gitu. Nah, itulah yang dimanfaatkan pada sayap pesawat supaya bisa terbang ya. Nah, ini adalah airfoil gitu. Nah, airfoil di sini itu ada beberapa standar yang bisa kita gunakan untuk mendesain airfoil tersebut. Salah satunya itu adalah standar NACA. Ini dari Amerika standarnya ya. Saya agak lupa kepanjangannya apa ya. Pokoknya ini standar dari Amerika sebentar. Saya googling dulu. NACA ini panjangannya apa ya? Saya lupa. NACA. National Advisory Committee for Aeronautics. Nah, itu ya dari Amerika. National Advisory Committee for Aeronautics. Nah, jadi mengeluarkan standar untuk mendesain airfoil. Nah, ini juga bisa kita manfaatkan ya untuk reverse engineering. Bisa kita manfaatkan benar-benar misalkan ya, kita punya turbin gitu ya. Turbin misalnya di PLTU atau turbin gas gitu ya. Nah, turbin tersebut ada yang ketika overhaul gitu ya, diidentifikasi ada yang retak, ada yang gagal lah.
tapi cuma satu bilah gitu. Nah, daripada kita misalkan let's say harus menghubungi pihak pabrikan gitu ya, di mana respon time-nya sangat lama sekali misalnya gitu ya. Lebih baik kita mendesain sendiri dan kita buat sendiri gitu. Salah satunya adalah dengan cara reverse engineering. Caranya gimana? Ya kita identifikasi standar NACA pada misalnya ya, sudu turbin tersebut gitu ya. Identifikasi NACA-nya berapa nih? Tentunya di setiap section akan berbeda ya klasifikasinya. Kita bagi setiap section gitu ya. Oh, untuk section pertama nacanya sekian, section kedua nacanya sekian. Lalu kita buatlah desainnya. Lalu kita machining sendiri gitu ya pada akhirnya. Nah, itu akan sangat lebih cepat pengerjaannya daripada kita harus menghubungi pihak pabrikan dan mungkin harganya juga tidak tidak murah gitu ya. Mungkin satu sudu itu harganya lebih mahal daripada satu Avanza ya. Bisa jadi seperti itu. Satu sudut saja gitu. Misalkan di pembangkit listrik atau ya memang di perusahaan-perusahaan yang engine pesawat terbang gitu ya. Engine pesawat terbang atau kompresor-kompresor. Nah, itu bisa jadi. Jadi kita bisa nih dengan mengetahui ilmu ini kita bisa melakukan reverse engineering pada sudut turbin yang ada. Seperti itu ya. Nah, kita coba nih mau mensimulasikan saya pesawat di Autodesk CFD ya, di Autodesk CFD. Nah, nanti juga ujian akhirnya juga seperti itu ya. Ada satu kasus di mana misalkan pesawat memiliki sebilah sayap panjangnya misalnya let's say 2,5 meter gitu ya. Nah, kita mau modifikasi gitu, modifikasi misalkan lakukan simulasi ketika kecepatan pesawat sekian kilometer per jam gitu ya. Berapakah gaya angkat yang dihasilkan? Nah, itu tuh kita mau coba simulasi dalam Autodesk CFD ya. Seperti itu kurang lebih. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu sebelum saya lanjutkan tentang bagian-bagian yang terdapat pada standar NACA. Ada yang mau ditanyain dulu? Kurang lebih Pak, pembukaan jelas saya mau ya. tanya Pak. Boleh, boleh. Ini kan maksud kalau saya kan maaf coba telat nih sebelumnya. Ya, Nah ini kan baru tapak samping ya Pak ya. Ini kan baru panjang doang. Nah sedangkan kalau pesawat kan ada lebar nih Pak. Terus ya, yang paling ujungnya itu kan semakin kecil tuh Pak. Nah itu betul. ada pengaruhnya nggak Pak ya? Pengaruh, tentu pengaruh ya. Jadi itu untuk distribusi pembebanan supaya kenapa pesawat itu saya gambar ya. Ini pertanyaannya menarik sekali. Nih, kan pesawat-pesawat itu terutama pesawat-pesawat yang besar ya, Airbus dan lain-lain. Ini biar insting kalian hidup. Nah, ini anggaplah bagian depan pesawat ya. Anggaplah bagus ya pesawatnya. Nah, biasanya kan sayap tuh begini ya. Jadi semakin ke ujung itu semakin kecil gitu. Nah, coba bayangkan ya. Tapi kalau pesawat-pesawat kecil, kalau kalian udah nonton Mission Impossible ya, yang Final Reckoning itu luar biasa itu action di atas pesawatnya Tom Cruise. Itu lebarnya mirip sama dari ujung ke ujung sama kalau pesawat kecil. Karena bebannya tidak terlalu tinggi. Tapi kalau pesawat besar, bebannya sangat tinggi sekali. Kayak kalian bayangkan. Jadi ketika fluidanya itu masuk ya ke sini, fluida masuk, coba kita bayangkan. Jadi kalau misalnya di airfoil yang sebelah sini ya, di section yang sebelah sini, airfoilnya itu tuh lebar, panjang dari sini sampai sininya panjang sekali. Tapi seiring dengan semakin ke kiri atau semakin ke kanan ya, semakin menjauh ke badan pesawat itu semakin kecil. Salah satu alasannya itu adalah beban yang dialami. Jadi kalau misalnya ini lebih lebar, tentu gaya angkatnya akan lebih tinggi. Nah, kenapa kita nggak pengen seragam? Ya, sayap kenapa nggak dibikin rata aja sih, sama gitu ya, dari kiri sampai kanan? Karena kalau misalnya kayak gini, beban yang diterima itu sama, gaya angkatnya tuh sama dari kiri sampai kanan atau dari kanan sampai kiri ya. Nah, kenapa kita nggak pengen hal seperti itu? Kita pengennya beban gaya angkat yang terbesar tuh ya udah daerah sini aja. Daerah sini gaya angkatnya nggak usah terlalu besar gitu. Pertama itu adalah beban. Karena ini kan istilahnya batang cantilever ya. Bisa kita ibaratkan batang cantilever begini. Jadi kita ibaratkan ngegantung begini ya. Nah, kalau misalnya bebannya itu di sini tinggi, F-nya di sini tinggi, itu akan mengakibatkan stres yang ada di ujung-ujung sini tuh tinggi sekali.
Nah, tapi kalau misalnya ini namanya lengan momen ya, kan belajar MKM udah kan. Nah, kalau misalnya di sini lengan momennya rendah, walaupun gayanya sama. Jadi efek terhadap tegangan itu tuh sangat berbeda. Ya, walaupun gayanya sama nih di sini dan juga di sini. Jadi kita mengantisipasi stres yang berlebihan atau tegangan yang berlebihan, sehingga dibuatlah saya pesawat tuh semakin ke kanan semakin mengecil luasnya. Gimana? Paham nggak? Ya, ya, paham, 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 Pak. Jelas. Itu ya. Itu alasannya ini batang cantilever. Bisa kita ibaratkan batang cantilever. Semakin jauh dari badan pesawat itu ya lengan momennya semakin besar. Lengan momen yang semakin besar akan menghasilkan beban bending yang sangat tinggi. Gitu. Jadi biar meminimalisasi beban bending. Tapi ya itu sudah cukup untuk mengangkat keseluruhan beban yang ada pada pesawat tersebut. Gitu ya, jelas ya. Sip, bagus nih pertanyaannya. Justru ini nih yang harus kita kembangkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini nih. Biar insting engineering tuh menyala gitu, menyala abangku. Jangan cuma apal rumus, oh ini tahu rumusnya tapi aplikasinya nggak ngerti. Nah itu low Apa? level lah. Ya, Belum. ini harus ngerti secara aplikatif, insting kita juga harus menyala gitu. Bagus, bagus pertanyaannya. Begitu, kita coba nih pakai yang sederhana aja. Jadi kalau misalnya kasusnya begini, itu standar nacanya bisa jadi berbeda di setiap section. Nah, jadi kita Hmm. identifikasi di sebelah sini, kita identifikasi sebelah sini, sebelah sini. Nah, setiap section nanti berbeda. Nanti dihubungkan dari naca yang di sebelah sini ke sini, ke sini, ke sini sampai ke ujung dengan sweep, tahu nggak? Yang ada di Inventor juga ada tuh. Jadi ada profil tertentu kita hubung-hubungkan. Sweep atau loft ya, saya agak lupa tuh. Sweep atau loft lah, saya agak lupa ya. Nah, jadilah bisa seperti itu. Turbin juga sama. Jadi setiap sectionnya itu nacanya beda-beda. Kan agak melengkung ya. Sudut serangnya beda tuh turbin di sudutnya itu. Jadi kita melakukan sectioning berapa section. Jadi emang berbeda-beda standar nacanya di setiap section. Seperti itu. Oke, kita lanjut dulu ya, biar nggak kemalaman kita. Nah, jadi itu, dalam standar naca ya, ada beberapa variabel yang perlu kita benar-benar pahami. Jadi dalam standar naca itu ada 4 digit, ada juga yang 5 digit, tapi kita hari ini pakai yang sederhana ya, pakai yang 5 digit. Maksudnya empat digit. Ada juga standar naca yang 5 digit, tapi nggak kita pakai sekarang. Nah, kita pakainya yang 4 digit. Nah, dari 4 digit ini sebenarnya isinya itu ada 3 variabel ya, walaupun 4 digit, tapi isinya ada 3 variabel. Karena variabel pertama itu adalah M ya, variabel kedua itu adalah L, nah variabel ketiga itu adalah double X. Nah, di sini kita harus pahami nih di setiap ketiga variabel tersebut maknanya apa gitu ya. Nih bisa kita lihat ini adalah struktur airfoil. Nah, makna yang pertama itu adalah M. Bisa kita lihat M ada di sebelah sini ya. Nah, apa itu maknanya M? Jadi bisa kita lihat di sini ada yang namanya leading edge ya. Leading edge itu adalah tempat atau wilayah di mana angin itu kontak pertama. Leading namanya juga leading ya, dia nge-lead ya. Leading edge. Ada bagian trailing edge. Ini di sini nih. Nah, dari leading edge sampai trailing edge itu adalah panjang keseluruhan dari airfoil atau bisa kita istilahkan sebagai panjang chord ya, L nih. Dari ujung leading edge sampai trailing edge itu adalah L. Kalau kita tarik garis lurus. Nah, ada garis yang putus-putus. Ini adalah garis median atau garis tengah ya. Titik pusat masanya dari setiap section lah bisa kita bilang seperti itu ya. Nah, seperti ini. Semakin melengkung berarti ya garis mediannya semakin melengkung juga ya. Kalau misalnya airfoilnya melengkung banget. Nah, M itu adalah jarak dari garis lurus ini ya ke titik maksimal yang ada dari kurva garis median tersebut. Jadi semakin besar nilai M, itu tuh semakin melengkung artinya ya si airfoilnya. Jadi kalau misalnya M-nya besar, itu airfoilnya semakin melengkung. Jadi kalau kita gambarkan, efeknya begini nih, M. Mana ini yang pen. Kok nggak bisa ya, bentar. Nah, ini pen. Jadi kita bandingkan antara M yang kecil, bisa jadi kalau M yang kecil ya lengkungannya nggak terlalu melengkung-melengkung amat gitu ya. Nah ini M yang kecil.
Kalau M-nya yang besar itu melengkung banget. Nah, bisa ini ekstrimnya beginilah ya. Nah, airfoilnya begitu. Ini M-nya yang tinggi. Itu adalah M ya. Jadi rasio. Jadi M ini adalah rasio dari jarak antar titik median tertinggi sampai titik panjang chord ya, dibandingkan dengan L-nya. Jadi ini berupa persentase M itu ya. M itu berupa persentase. Nah, terus yang kedua, L kapital ya. Ini L kapital. Nih. Jadi ini adalah lokasi dari camber maksimum sumbu chord terhadap persentase terhadap panjang. Nah, jadi ada daging yang paling tebal nih. Ya, ini nih yang bulat ini nih. Jadi L itu adalah lokasinya, lokasi dari eh, chamber atau airfoil yang paling tebal, yang paling gendut gitu ya. Kan ini ketebalannya beda-beda gitu kan. Jadi kalau kita bandingkan antara L yang kecil dengan L yang besar itu begini. Hapusnya gimana nih? Oh ini eraser. Nah, kalau kita bandingkan antara L yang kecil dengan L yang besar, seperti ini nih. Nah, ini adalah L yang kecil, jadi gendutnya bisa jadi di bagian belakang gitu ya. Nah, gendutnya di bagian sini nih. Ini L yang besar gitu. Tapi kalau L yang kecil itu gendutnya dekat-dekat leading edge. Nah, gitu ya. Ini ekstrim aja begini. Nah, bagian gendutnya ada di dekat-dekat leading edge. Kalau L yang besar, gendutnya justru dekat trailing edge atau buntutnya ya, gendutnya. Begitulah kurang lebih ya. Sedangkan double X itu adalah ketebalan maksimumnya. Jadi kalau double X-nya tinggi ya berarti makin tebal, makin gendut. Kalau double X-nya rendah ya berarti kurus gitu ya airfoilnya. Ya kurang lebih seperti itulah. Nah ini semua itu dalam persentase ya, dalam persentase. Contohnya misalkan saya pesawat itu kalau nggak salah ya dalam saya pesawat kecil itu nacanya itu adalah 33 misalnya nih ya kita analisis naca yang digitnya seperti ini. 34, let's say 3414 gitu ya. 3414. Maksudnya apa? Nah, ini 3 itu adalah 3%. Jadi perbandingan antara jarak M ini dengan L gitu. Nah, ini 3%. Jadi M itu maksimal 9% ya. M maksimal 9%. Jadi tidak ada yang melebihi 9% untuk yang 4 digit series ini. Nah, 3 itu artinya 3% perbandingan antara M dengan L ya. Nah, sementara digit kedua 4 itu adalah maksudnya 40%. Ini ya kalau yang digit kedua. Jadi kalau 40% ya berarti perbandingan lokasi tertebal nih ya L kapital dibandingkan dengan L kapitil ya, L yang kecil. Nah, jadi 40% tuh ya berarti posisinya sekitar ya hampir di tengah lah gitu ya. Kalau misalnya 4. Nah, dua digit terakhir 1,4. Nah, ini adalah rasio antara ketebalan ya. Ketebalan tuh ya ini nih double X ya. Ketebalan tertebal dibandingkan dengan panjang chordnya yaitu 14%. Jadi kurang lebih seperti itu ya maknanya airfoil seperti itu. Nah, kita mau coba generate airfoil dalam sebuah software yang ini ya, yang gratis yang bisa kita generate di web. Linknya udah saya taruh di WhatsApp ya. Nanti kita coba bareng-bareng. Kita tunggu azan Isya dulu ya, bentar ya. Sok teman-teman bisa langsung ngeakses ya, bisa langsung mengakses link yang sudah saya taruh di WhatsApp sambil nunggu azan. Suara azannya masuk gak ke Zoom? Suara azan di sini. Enggak, Pak. Halo, Enggak, Pak. Enggak masuk, Pak. nggak masuk ya? Padahal lumayan berisik.
La ilah. Oke, sip. Udah masuk ya. Nih, di webnya yang saya kirim di link WhatsApp. Jadi ini adalah web untuk menghasilkan NACA ya, untuk menghasilkan airfoil yang standar NACA 4 digit. Nah, jadi sederhana sekali, bisa kita langsung petakan ke sini ya. Jadi yang pertama adalah max chamber yang M tadi nih, mau berapa persen ya. Let's say kita kan tadi pengennya ini adalah contoh default yang NACA 4412. Seperti ini ya. 4412. Kita pengennya yang kayak tadi tuh, yang contoh yang ada di PowerPoint tadi ya. NACA misalnya 3414 gitu. Nah, berarti max chambernya itu di 3% ya. Ya udah nih, 3% max chambernya. Kita masukin 3 ya. Nah, 3414. Kita pengennya 3414. Nah, berarti L-nya ya, yang digit kedua ini kolom 4 maksudnya itu adalah 40 ya. 40%. Jadi posisinya agak-agak di tengah dikit gitu. Posisi max chambernya. Nah, jadi kita pakainya di sini sama ya 40 karena digit keduanya sama-sama 4. Nah, lalu dua digit terakhir itu adalah ketebalan ya. Nah, kita pengennya 14% karena 14 belakangnya udah tinggal ganti ini jadi 14 gitu ya. Nah, lalu ya udah dari sini tinggal kita petakan ya. Nah, ini adalah number of points. Jadi nanti yang di-generate oleh software ini itu adalah titik-titik saja ya. Hanya titik-titik saja, titik-titik koordinat gitu. Nah, jadinya dari sini kita bisa lebih kalau misalnya kita isi banyak gitu ya, misalkan 200 berarti lebih lebih presisi gitu ya. Kayak misalnya monitor yang pixelnya lebih besar kan lebih jelas gitu ya. Sama ini juga kalau misalnya kita masukin poinnya lebih banyak berarti lebih presisi secara geometri gitu. Nah, semakin baik ya semakin bagus juga, tapi akan eh, lama juga ya kita memodelkannya nanti. Jadi kita masukin ya sekitar 80 aja ya, 80 titik. Nah, karena ini untuk pembelajaran. Lalu ada di sini nih, ada cosine spacing. Jadi apa itu maksudnya cosine spacing? Jadi cosine spacing itu adalah jarak antar titiknya itu diatur ya. Kalau semakin curam, ya maksudnya tuh perubahan ketinggian atau perubahan gradiennya itu tinggi, titik-titiknya akan semakin banyak. Nah, sementara kalau misalnya perubahan gradiennya itu rendah, titiknya akan semakin sedikit. Maksudnya jaraknya tuh jauh-jauh. Nih misalnya ya, kita perhatikan. Ini kursor mouse saya kelihatan kan? Kursor mouse-nya kelihatan nggak? Terlihat, Pak, terlihat. Kelihatan? Terlihat, Pak. Oke. Nah, ini kan bagian leading edge ya. Nah, ini coba kita lihat. Kalau misalnya perubahan kemiringannya tuh drastis banget gitu ya. Nah, ini kan lumayan drastis ya di sini ya. Nah, ini titik-titiknya akan banyak nih. Ya, jarak-jarak antar titiknya tuh akan banyak. Sementara coba lihat bagian sebelah sini. Ini kan cenderung landai ya, daerah-daerah sini ya. Sampai ujung sini itu cenderung landai. Nah, tapi karena landai jadinya jarak antar titiknya tuh semakin lebar gitu. Nah, jadi ini memungkinkan untuk bagian leading edge dan juga trailing edge di sini lebih akurat dibandingkan bagian yang lain gitu. Artinya seperti itu ya. Nah, ada juga close trailing edge, ada yang bisa dicentang, bisa enggak. Maksudnya gimana? Kalau close trailing edge itu kalau kita centang ya, ini belakangnya enggak lancip. Jadi agak-agak ada radiusnya gitu ya sedikit. Nah, kalau misalnya kita tidak centang ya berarti ujungnya lancip begini nih. Bener-bener satu titik gitu ya di belakangnya. Nah, itu kalau misalnya tidak kita centang. Nah, karena ini masih pembelajaran, kita yang lancip aja dulu, biar kita nanti bisa bedakan antara bagian atas dan bagian bawah gitu. Nanti bisa biar kita bisa bedakan ya, surface bagian atas dan juga surface bagian bawah. Seperti itu. Nah, lalu dari sini, tapi ini sebenarnya saya belum jelaskan ya. Ini tidak preferable, yang lancip seperti ini tidak preferable karena kalau lancip begini
dia akan sangat lemah sekali terhadap beban ya. Terutama ini kan bebannya tinggi ya, beban dari gaya angkat. Jadi praktikalnya ini tuh seperti di fillet, jadi ada radiusnya begitu. Nanti kita contohkan lah di inventor ya. Praktikalnya nggak begini, jadi ya membulat mirip-mirip dengan ini nih leading edge ya, agak-agak membulat juga, nggak lancip begini. Oke, nah kalau misalnya udah kita masukin, tinggal diplot ya, ditunggu. Nah ini adalah airfoil yang kita miliki nih. Seperti ini bentuknya. 3414 ya. Kalau misalnya udah diplot, tinggal kita copy nih. Di blok semuanya ya, yang bagian file ini. Kita Ctrl C, copy. Nah ini yang kita butuhkan. Mau dari atas boleh ya. Tapi ya yang penting kan datanya aja ya ini ya. Kita copy. Nah ini Ctrl C. Lalu kita masuk ke Excel ya. Silakan di copy dulu, Ctrl C dulu ya. Setelah itu kita masuk ke Excel. Silakan dibuka Excelnya. Nah, kita masuk ke Excel. Kalau udah dibuka, silakan masuk ke blank page aja. Seperti ini ya. Lalu silakan Ctrl V. Nah, seperti ini. Ctrl V. Udah masuk ke Excel? Seperti ini? Sudah masuk ke Excel. Udah di copy belum? Udah di paste ke sini? Kalau sudah, kita jadikan ini menjadi dua kolom karena sebetulnya ini masih satu kolom ya tuh. Semuanya masih di kolom A. Nah, nanti yang terbaca oleh inventor itu adalah koordinat sumbu X dan sumbu Y. Jadinya harus dua kolom gitu ya. Ya ini kan harusnya yang 1,000146 itu adalah di sumbu X ya. Sumbu Y-nya 0,001463. Nah, jadi harus kita pisahkan. Caranya gimana? Jadi caranya kita blok dulu ya semuanya. Tinggal pencet shift sama kontrol terus ke bawahin. Nah, kita udah dapetin atau udah keblok semuanya ya. Lalu di sini kita masuk ke bagian data. Nih, data nih di sini ya. Data lalu ke text to column nih di sini. Kita pisahkan ya menjadi dua kolom yang berbeda. Nah, pembaginya itu adalah spasi. Nah, seperti ini. Next, finish. Nah, jadinya seperti ini ya. Ini kan di kolom B sama C karena tadi di depannya ada spasi Sebet, juga ya. Kita Pak, geser sorry lagi Pak, ke kolom A. Kenapa? terlambat tadi Pak. Di Gimana data terus gimana? kemana Pak? Text to column. Text to column terus pilih yang delimited. Terus ya spasinya dicentang. Jadi ini adalah pembaginya si spasi gitu ya yang memisahkan kolom tersebut si spasi ini nih. Jadi spasinya dicentang ya udah tinggal next aja kebagi dua. Terus geser lagi ke kolom A semuanya. Delimited ya Pak yang dipilihnya Pak ya? Delimited. Delimited terus spasinya dicentang. Kalau sudah tinggal kita save lah ini ya. Kita save, disimpan di tempat yang kalian mau ya, di mana saja. Misalkan Naca 3414 gitu. Nah, kita taruh dimanapun ya. Ya kalian di folder kalian sendiri. Pak, sorry Pak, Excelnya tadi Pak, yang atasnya itu kok jadi tanda ini ya, yang saya tuh Pak, jadi crash gitu loh Pak. Dihapus Atasnya, aja yang crashnya. Itu kayaknya kamu ngopinya tadi dari atas banget ya. oh betul betul Pak. Dihapus aja yang kita butuhkan angka-angkanya saja. Oh angka-angkanya, oke Pak, baik Pak. Nah, yang kita butuhkan yang kayak gininya aja nih. Dihapus aja yang tadi ada keterangan kan Naca sekian-sekian ya. M-nya berapa, L-nya berapa.
di yang paling atasnya. Itu nggak perlu kita copy sebenarnya. Kalau udah di save, kita modelkan di Autodesk Inventor gitu. Silahkan dibuka inventornya. Jadi kita masuk ke inventor dulu ya, sebelum ke CFD. Silahkan dibuka inventornya. Nah, nanti sebagai informasi ya, nanti UASnya itu tidak 24 jam. Karena ada yang ngeluh, ada yang ngeluh kalau 24 jam nggak kebagian, nggak sempet. Karena ujiannya hari Sabtu, sementara harus dikumpulin Minggu gitu. Kan hari Minggu ada ujian yang lain, Pak, gitu. Alasannya begitu. Jadi saya gantilah. Ya, jadinya untuk UAS ini durasi pengerjaannya tidak 24 jam tapi 48 jam. Jadi 2 hari ya. Silahkan manfaatkan dengan baik tuh 2 hari untuk UASnya. Nah, kita masuk ke inventor. Nah, baru aja ya, new. Kita buat baru. Lalu matrix standar milimeter masuk. Nah, kita mulai pakai, nah ini XY plane ya. Kita mulainya pakai XY plane. Kita mulai pakai XY, bidang XY. Karena yang kita save itu bidang XY, ya. Koordinat X dan koordinat Y yang kita save. Tapi sebenarnya nggak masalah sih mau di bidang mana aja. Harusnya sih nggak beda ya. Kalau misalnya kita mulainya di bidang ini nih, misalnya ya. Bidang apa nih? Bidang YZ, nantinya ya ke pastenya di bidang YZ gitu koordinatnya. Tapi kita samakan aja di bidang XY ya. Nah, mulai sketsa. Nah, lalu kita kan mau nge-import ya titik-titik koordinat yang tadi kita udah modelkan tuh di Excel. Nah, caranya gimana? Ya, caranya di sini nih ada points ya di sini ya. Di bagian sketsa ada points. Kita klik aja ini. Nah, lalu kita masukin file yang udah kita save tadi. Masukin yang udah kita save tadi. Mana Naca? Nah, Naca 3414 open. Nah, ini adalah titik-titik yang kita butuhkan untuk memodelkan Naca yang kita miliki. Nah, bentuknya kan titik-titik, ini bukan profil gitu kan. Gimana caranya supaya jadi profil? Jadi profil ya tertutup gitu, bukan titik-titik begini. Caranya itu adalah dengan menggabung-gabungkan titik-titik tersebut menjadi kurva ya. Caranya dengan namanya spline nih di sini ya. Nah, ini nih spline. Spline-nya tapi yang interpolation. Jadi ada dua jenis spline ya. Ada yang control vertex, ada yang interpolation. Kalau control vertex itu titik-titiknya bisa jadi nggak benar-benar dilewati. Jadi dia memprediksi bagian tengahnya ya. Kalau control vertex. Misalkan ada noise. Ini cocoknya kalau banyak noise gitu kan. Let's say ini ada titik-titik yang teratur, tapi ada satu yang tidak teratur, tiba-tiba loncat ke atas gitu ya, misalnya karena ada noise misalnya gitu ya. Nah, kalau control vertex dia akan nggak benar-benar dilewatin sama kurvanya kalau control vertex ya. Jadi dia akan ngambil jalan tengah lah gitu. Dia akan agak-agak mengabaikan kalau misalnya ada noise. Sementara kalau interpolation semua titik pasti dilewati. Pasti ya kalau interpolation. Jadi kita pakainya interpolation karena ya di sini tidak mungkin ada noise kan. Ya udah kita pilih interpolation lalu kita sambung-sambungkan ya semua titik-titik yang ada gitu. Ini harus sabar nih ngerjainnya.
Jadi kita sambung-sambungkan titik-titik yang ada. Idealnya kita melakukan spline satu putaran penuh idealnya. Tapi karena kita ini lagi belajar, kita pengen membandingkan nih nanti berapa sih gaya angkat yang dihasilkan dari bagian bawah sama bagian atas gitu ya. Apakah berbeda atau seperti apa? Kita pengen membandingkan gitu. Nah, ya udah, tinggal kita lakukan spline. Jadi kita mau bagi dua. Spline-nya ada dua tahap ya. Yang pertama bagian atas dan yang kedua adalah bagian bawah. Jadi kita bagian atas dulu nih dari titik origin kita sambung-sambungin nih. Jadi semua titik-titiknya harus terlewati. Kalau ada yang gagal harus ngurang dari awal. Ini sabar aja, pelan-pelan aja ya. Pastikan semua titiknya dilewati dengan benar. Pelan-pelan gini. Kalau misalnya salah aja sedikit ya harus ngurang lagi dari awal. Kalau mau geser pakai ini aja ya. Ke sini nih, ini pencet. Kita geser sedikit gitu. Escape. Terus lanjutin lagi. Sedikit-sedikit saja nggak apa-apa. Geser lagi. Escape. Lanjutin lagi. Kalau udah agak-agak panjang jaraknya, kita zoom out biar lebih nyaman ngerjainnya. Nah, sampai ujung trailing edge. Nah, bayangin kalau titiknya ada banyak, ada 1.000 ya capek juga ya spline-nya. Berarti tadi Pak titik yang kita minta 80 ini sebanyak 80 ini berarti Pak ya yang ada di Iya, sini Pak. betul. Betul sekali. Ini semua ada 80, jadi ya kasarnya mungkin bagian atas 40, bagian bawah 40 juga ya. Bisa jadi begitu, bisa jadi. Kalau udah mepet-mepet lagi, di zoom in lagi, supaya ngerjainnya bisa lebih nyaman, sampai buntut ujung ya. Nah, sampai sini nih. Kalau udah ya udah centang saja. Oh, ini ada yang ketinggalan titik ini. Tuh, kalau ada yang ketinggalan, kita ngulang lagi dari awal. Ya Allah, ketinggalan satu doang. Nggak apa-apa lah. Silahkan ya, sabar aja lah. Ini ngerjain ini emang harus sabar. Gagal satu ya udah ngulang lagi dari awal. Pak, misalnya kalau gagalnya kita kan mau yang ke bawah nih, mulai yang ke bawah misalnya. Nah, Itu harus mulai yang dari atas lagi berarti Pak. Kalau bawahnya iya, dari gagal. awal aja pokoknya ngulangnya. Uh, Dari mulai spline-nya, dari mulai perintah spline. Nah, ini harus benar-benar make sure semua titiknya terlewati. Tadi ada satu yang kelewat. Jadi make sure nih ini sampai ada simbol, oh ini udah coincidence gitu ya, udah sesuai dengan titiknya, baru kita klik. Nah, kalau garisnya putus gimana Pak ya? Terus gimana maksudnya? Terputus di Kok bisa suatu putus? titik gitu Pak. Iya diklik malah Maksudnya bikin gimana spline putus baru gimana? Pak. Bikin spline baru gitu Pak. Iya, bikin spline baru. Heeh. Itu harus ngulang dari awal juga Pak. Nah, iya ngulang dari awal. Sedih ya. Ya beginilah. Ya lumayan lah ada tools yang membuat kita bisa buat. Ya tinggal kitanya aja harus telaten. Tadi juga saya gagal lagi kepencet di tengah. Jadi harus nyambung dia Pak itu Pak ya. Iya nyambung. Satu per satu. Ini saya kurang nyaman sih. Ini mouse-nya jadi agak susah nih.
One by one. Silakan kalau udah yang bagian atas, bagian bawah lanjut ya. Mulai dari leading edge juga. Waduh, ini pencet tuh, Pak. Pencet lagi tuh. Di bagian tengah sini nggak ada titiknya tapi kepencet. Saya juga nggak tahu nih. Jadi mau nge-cancel cuma satu titik doang nggak bisa. Jadi emang harus diulang dari awal. Nih. Saya kepencet di titik sini nih. Padahal niatnya di sini kan. Jadinya jelek tuh spline-nya. Emang harus diulang dari awal. Harus dibuat nyaman gitu pengerjaannya. Saya lagi ngajar dulu nanti ya. Silahkan kalau ada yang mau sambil nanya ya. Pak, tadi saya save ya. Kok hilang ya, Pak ya? Sah. Oh, Save-nya aduh, oke oke XLS mulai. bukan. Wah, harus mulai Format lagi nih kayak. Excel save-nya. Oke, Pak. Oke. Siapa? Kayak salah nih. Mungkin dia nggak bisa ngenalin format yang lain, misal kayak CSV. CSV harusnya bisa sih. Pastikan formatnya XLXS, XLXS. Nah, ini nih harus teliti, udah di ujung. Jangan sampai salah. Kita zoom dulu. Set. Nah, sampai titik yang bawah ini ya. Nah, sini. Nah, kalau udah dicentang ya atau enter. Nah, sudah sampai sini, kita lanjut bagian yang bawah. Gitu. Kita lanjut bagian yang bawah. Spline lagi. Nah, seperti ini. Oke, one by one. Geser lagi.
Ini salah satu akibat dari titiknya yang tidak terlalu banyak ya. Nah, ininya nggak terlalu halus nih titik sambungnya. Nah, ini karena resolusi titiknya tidak terlalu baik ya. Jadi tuh lihat nih, titik sambungnya kayak kurang continuous gitu ya. Karena titiknya nggak terlalu banyak di sini di trailing edge-nya. Jadi untuk salah satu cara untuk memodifikasinya ya, ini tidak akan kita lakukan tapi saya kasih tahu. Kalau misalnya, oh ini titik-titik di trailing edge-nya kurang banyak gitu kan, kurang resolusinya kurang tinggi gitu. Jadi spline-nya berhenti di sini bisa nih. Spline-nya berhenti di sini, ini juga berhenti di sini. Lalu kita hubungkan dengan lingkaran aja gitu. Lingkaran gitu. Nah, jadi kita hubungkan dengan lingkaran di mana ya nanti ininya nyambung ke sini ya. Dengan titik akhir, ini juga nyambung ke titik akhir ya udah gitu. Jadi buntutnya itu adalah bagian dari lingkaran tersebut. Itu bisa ya jadi solusi. Tapi nggak kita lakukan saat ini. Itu di praktikalnya kayak gitu tuh. Emang pakai lingkaran biasanya harus fillet supaya tegangannya tidak terlalu tinggi di ujung situ. Nah, seperti ini ya. Ini kalau misalnya kita ukur ya dari ujung kiri sampai ujung kanan, misal measure ya dari ujung kiri titik ini sampai titik paling ujung sini. Nah, ini ya. Tuh, itu adalah 1 mili kurang lebih panjangnya. Nah, kurang lebih 1 mili panjangnya ya. Karena memang dari ini tuh skalanya ya masih skala universal. Ujung ke ujung masih 1 mili. Ini tergantung kita mau dipanjangin berapa ya, tinggal kita perbesar aja ya. Misalkan kita pengen panjangnya dari ujung ke ujung itu se semeter gitu. Ya udah tinggal dikali 1.000 nih, perbesar 1.000 kali gitu ya. Gimana caranya? Ya udah tinggal kita blok nih ya. Lalu kita ini nih scale nih ya, skala. Nah, lalu masukinlah 1.000 gitu ya. Nah, base pointnya kita pilih aja acak di mana ya. Nah, jadilah seperti ini tuh besar ya. Jadi yang ini 1.000 meter, 1.000 meter, 1.000 milimeter atau 1 meter ya. Karena kita udah menskalakan ini gitu. Jadinya seperti ini ya. Jadi tadi kita blok select ya, berarti tadi ngeblok ini ya. Scale vektornya diisi 1.000, terus base point kita acak aja di mana. Saya juga kurang paham nih ini base point fungsinya buat apa. Saya acak aja ya, terus zoom out akan ada hasil dari skalanya ya. Ya udah kalau udah dan apply harusnya. Apply dulu ya. Kalau udah apply terus dan. Tadi skala, scale ya. Scale. Terus ya select ya kita blok semua ini. Scale vektornya diisi 1.000. Lalu base pointnya ya sembarang aja saya sih biasanya di sini ya di sumbu Y ini. Nah, tadi malah unblock. Jadi ini diblok dulu. Nah, scale vektor di situ base point kita pilih di sini. Nah, itu dia ya. Apply kalau udah ya udah. Nih jadinya di sini kita geser lagi supaya posisi leading edge-nya ada di ini ya, ada di titik origin. Nah, titik yang paling kiri tadi sekitar di sini ya titik ini. Nah, kita move ya titik ini, select, udah kita select tadi semuanya base pointnya, titik yang paling ujung di leading edge. Nah ini ya, kita geser ke titik originnya lagi seperti ini. Nah, jadi kita posisinya balik lagi ke awal. Ini panjangnya udah 1 meteran gitu kurang lebih ya. Kalau Panjangnya mau satu mengukur 1 meter meter. di mana Pak tadi Pak? Ini measure, inspect, measure. Oh, oke baik Pak. Nah, pilihlah dari titik itu sampai titik ini. Hmm, Nah, itu ya. Nih, 9999,85.
Kenapa nggak pas 1 meter ya? Karena balik lagi ini kan resolusinya rendah ya, cuma 80. Jadi kita nggak ngukur di titik yang harusnya ada di sini mungkin ya. Harusnya kan ada di sini titiknya gitu, di ujung bener-bener di ujung gitu. Ini kan udah balik lagi sedikit. Jadi ada delta itu wajar. Begitu. Inspect ya, measure. Jadi ini untuk ngukur apapun gitu. Bisa kita pakai ini ya di Autodesk Inventor. Nggak mesti pakai dimensi, nggak mesti. Oke, kalau udah ya tinggal kita extrude sesuai dengan kebutuhan kita ya. Let's say kita mau 2 meter nih panjang sayapnya ya. Ya udah tinggal di extrude. Ini kita pakai yang sederhana aja. Jadi sayap pesawatnya homogen ya dari ujung kiri sampai ujung kanan. Distance-nya kalau 2 meter ya 2000 masukin. Nah, ini adalah sayap pesawat yang ceritanya sayap pesawat ya. Yang mau kita modelkan di wind tunnel atau ya simulasi ini ya aerodinamis. Kita mau coba simulasikan secara aerodinamik nih. Nah, oh iya saya lupa 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 lupa. Lupa lupa. Di ini dulu ya, jangan di extrude dulu. Harus ada sudut serangnya. Jadi kan ketika take off itu airfoilnya nggak lurus-lurus amat begini, nggak. Jadi airfoilnya itu agak-agak agak-agak nungging ya. Oh ini Pak, sebentar kalau ini balik takutnya lagi saya ke skate, Pak, itu gimana, Pak? Soalnya saya belum di scale ya, belum ke scale gitu. ya tinggal di scale dulu. Ini Nggak di balik sini ke, aja nih, edit sketch, oh, edit edit skate sketch klik kanan, edit nggak, sketch. nggak nggak ada edit skate ya, Pak? Misalnya. Atau ya berarti itu udah di mode sketch kamu kalau nggak ada edit sketch. Belum keluar dari sketsanya. Gimana gimana? Udah di mode skate sih, cuman tampilannya tuh masih 3D gitu. Masih 3D. Hah? Masa sih? Bukan 2D, bukan dia miring dia, Ini Pak. aja diatur nih, terserah dengan Oh, ini nih diatur di sini nih. Kita kan bisa puter-puterin ini tuh. Diaturnya di sini nih. Set, tuh biar lurus lagi. Diklik front aja, Wan. nah, ketika Diklik front diklik one. front itu hilang saya, Pak, si ininya tuh, si titiknya tuh. Berarti sudutnya kamu salah. Kayaknya kayak gini nih, jadi hilang tuh nggak ada. Nah, Coba betul, Pak. diputer-puter dulu. Yang bener yang mana? Wah, Berarti bukan di Nah, XY kali. ini diputer lagi. Tuh. Emang ini jadinya kecil ya. Kita, kalau saya di front tadi. XY front. Nah, ya tadi balik lagi. Jadi ketika mau take off gitu ya. Ini nggak orientasinya nggak 0 derajat begini, tapi agak-agak miring ke atas. Namanya sudut serang ya itu. Jadi untuk ketika take off, saya baca-baca di AI ya. Ketika take off tuh pesawat sayapnya sudut serangnya berapa? Itu sekitar 5 sampai 15 derajat. Let's say kita pakainya yang 10 derajat deh ya. Nah, ya udah kita rotasikan ini 10 derajat. Jadi kita blok lagi, again kita blok lagi, terus kita rotate ya. Nah, kita rotate center point-nya itu adalah di leading edge-nya di sini ya. Nah, ininya masukin karena kita pengennya begini ya nanti bentuknya. Nah, gini kan. Ini sudut serang 10 derajat. Berarti kita eh, rotasikan searah jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti ini berkurang ya. Nah, kalau mau 10 derajat ya udah tinggal 360 dikurangi 10 jadinya 350. Nah, jadinya begini ya. Apply. Nah, jadinya begini. Nah, baru kita extrude nih. Jadi ini udah sesuai dengan kondisi ketika mau take off ya. Kita baru extrude 2 meter. Ini kok jadi zoom out-nya terlalu berlebihan begini. Nah, begini ya. Jadi kalau dilihat dari depan percis, nah begini agak-agak miring miring seperti ini ya. Kalau udah silahkan di save. Ini yang mau kita Pak. simulasikan di Autodesk
CFD. Menu menu rotate tadi di mana Pak ya? Rotate gimana? Ini? Rotate yang pertama Pak, yang Oh, sketch di tadi Pak. sketch. Di sketch ya. Edit sketch. Nah, ini nih sebelah sini nih rotate. Oh, Terus pilih base point atau pusat rotasinya yang leading edge tadi, yang paling kiri, yang ada di titik origin. Kalau udah, silahkan di extrude 2 meter ya. Terus kita save lah ini. File save. Ini Nacha 34 3414. Kita simpan ya filenya. Oke. Kalau udah ya kita pindah ke Autodesk CFD. Udah di save nih ya. Kita pindah ke Autodesk CFD. Dibuka silahkan Autodesk CFD-nya. Kita buat studi baru ya, new. Nah, misalkan modelnya dipilih tadi yang kita save ya. Modelnya ada di suara saya putus-putus gak? Ini. Suara saya sempat putus-putus gak? Pakai data HP soalnya ini nggak pakai WiFi. Aman suara saya? Aman, aman suaranya? Di saya Atau aman, Pak. putus-putus? Aman ya. Naca 3414. Nah, ininya misalkan simulasi aerodinamik Naca 3414. Nah, seperti ini ya. Muncul awal begini, berarti harus, nah begini. Posisikan supaya view-nya seperti ini ya, supaya nanti kita ketika men-setting boundary condition tidak salah. View-nya begini nih, diputar-putar aja ya. Kalau saya bagian top nih ini justru. Geometrinya kalau mau diubah diganti ya menjadi meter nih. Nah, jadi nanti eh, hasil-hasilnya itu yang berdasarkan meter jaraknya. Oke, siap? Nah, jadi untuk simulasi fluida ini rencananya kita akan mensimulasikan bahwa ada angin yang menabrak leading edge ya, arahnya dari sini ke sini anginnya dengan kecepatan tertentu. Ya pura-puranya ini lagi take off gitu ya. Dimana kalau take off tuh kecepatannya sekitar ya 100 meter per detik lah ya,
sekitar 100 meter per detik. Kenceng ya, 100 meter per detik ya. Itu yang kita rasain, mungkin bisa lebih kecepatannya untuk ya pesawat-pesawat yang besar ya. Nah, kalau misalnya pesawat besar bisa jadi 150 sampai 200 mungkin ya meter per second kecepatannya ketika take off. Makanya kita kalau pas take off tuh salah satu yang paling deg-degan saya tuh kalau take off ya. Kencang banget gitu kan pesawatnya. Tapi kalau udah di atas nggak kerasanya ya nggak terlalu wah-wah banget karena akselerasi yang kita rasakan tuh. Jadi kalau misalnya ada perubahan kecepatan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat ya, itu yang kita rasakan seolah-olah kenceng banget. Jadi sensor kita itu bukan mendeteksi kecepatan, bukan. Sensor yang kita miliki itu mendeteksi akselerasi. Kayak misalnya roller coaster ya, ini fun fact nih. Jadi roller coaster itu kita ngerasa kenceng banget karena perubahan kecepatan yang mendadak. Padahal top speednya, kecepatan paling tinggi roller coaster yaitu let's say 100 kilometer per jam gitu. Kita kalau naik motor 100 kilometer per jam kan enggak mobil lah, jangan motor-motor amat. Kalau motor emang kerasa kenceng sih. Kalau naik mobil 100 kilometer per jam, kalau kenaikan kecepatan yang nggak terlalu mendadak, itu kan kita rasanya biasa-biasa aja kan. Nah, tapi ketika kita naik roller coaster, seolah kencengnya tuh kenceng banget gitu. Padahal kita naik mobil juga sering kali lebih dari 100 kilometer per jam gitu kecepatannya. Nah, kalau naik roller coaster, itu tuh yang sensor yang kita rasakan sensor kecepatan, akselerasi gitu. Makanya akselerometer ada ya, sensor akselerometer ada. Jadi mendeteksi akselerasi, perubahan kecepatan yang mendadak. Nah, jadi ceritanya ini dalam keadaan steady state, mau lepas landas ya, kecepatannya kita setting 100 meter per second, itu kalau kilometer per jam berapa ya? 360-an lah ya, sekitar 360 kilometer per jam. Kalau kilometer per jam. Kalau meter per second ya berarti 100 meter per detik gitu. Dalam satu detik ngelewatin 100 meter. Nah, kita mau simulasikan tersebut sebagai input ya, input udara. Nah, lalu outputnya ya udah tekanan atmosfer aja gitu. Nah, dari sini kita harus modelkan dulu ya fluidanya seperti apa gitu. Jadi di sini kita harus membuat tiga dimensi dari fluidanya ya. Caranya gimana? Oh ya, sebelum itu kita ini aja dulu ya. Kita assign di sini misal material dari sayapnya let's say aluminium lah. Nah, ini edit ya. Kita setting dia menjadi aluminium nih. Ini solid ya, solid. Let's say ini adalah aluminium alloy. Misal 6061 ya. Apply lah. Nah, ini aluminium. Nah, ini kan baru solidnya aja ya. Fluidanya belum. Caranya gimana? Jadi kita membuat tiga dimensi dari fluida yang mau kita buat gitu ya. Caranya dengan di sini nih volume ya. Kita meng-create volume tertentu. Oh, bukan volume. Saya salah. Ini nih geometry tools. Di sini ya geometry tools. Nah, kan ini juga sempat ya kita pakai geometry tools untuk mengisi fluida yang ada di dalam pipa ya. Nah, menggunakan void fill itu di pertemuan-pertemuan awal tuh. Jadi bisa kita gunakan void fill untuk mengisi model tiga dimensi dari fluida yang ada di dalam pipa. Tapi kalau sekarang kan kita bukan mainan pipa ya, sekarang kita mainan aerodinamik kayak gini nih. Jadi external volume nih, kita mainnya pakai external volume. Let's say kita ini kualitatif aja ya. Ini bisa kita perlebar ya ininya. Ini bisa kita geser nih ke sini gitu ya. Bisa kita masukin juga di sini secara nilai, tapi kita kualitatif aja di sini. Nah, kita lihat samping atasnya terlebih dahulu ya. Nah, ini di sini kita lebihin ya kurang lebih 1 meter lah. Ini kurang lebih aja ya, nggak usah eksak banget. Ini lebihin 1 meter, atasnya juga lebihin 1 meter gitu. Ini juga Pak milih lebihin. material tadi Pak di mana Pak? Di klik kanan nanti ya, nanti. Kita juga mau ngeset material buat ini juga, buat Eh, fluidanya.
Nah, kurang lebih segini lah ya. Ini kualitatif aja, nggak mesti harus eksak banget. Kurang lebih beginilah. Nah, next. Bagian sininya juga kita tebelin ya. Bagian atas sininya juga kita tebelin. Nah, kurang lebih begini. Nah, kurang lebih begini ya. Kurleb lah. Kalau udah create nih di sini. Create ya. Nah, ini adalah 3D model yang baru. Kalau misalnya kita pengen ini bagian ini itu transparan, tinggal klik kanan di sini ya. Nah, ininya itu adalah transparent. Nah, begitu. Jadi biar kita bisa lihat dalemannya kayak gimana ya. Seperti itu. Nah, ini kan belum kita setting ya, apa itu fluid, apakah itu fluida atau solid gitu kan. Tadi ada yang nanya, ini kalau tadi bagian ini gimana setting materialnya? Ini klik kanan aja. Kalau belum disetting masih unknown, edit ya. Terus pilih solid, terus pilih aluminium alloy 6061. Terus ini juga kita belum nih, si fluidanya belum kita assign apa jenisnya. Kita edit lagi, ya udah ini berarti ini adalah fluida jenisnya udara biasa ya, air. Ini bukan air ya, ini air. Udara, bukan air ini. Ingat-ingat, jangan salah. Jangan tertipu. Ini bukan air. Ini adalah udara ya. Air, apply. Nah, seperti itu. Lalu kita setting kondisi inletnya ya. Nah, kita pengen, nah ini anginnya masuk dari sini ya. Kita pengen anginnya masuk dari sini dengan kecepatan tadi sekitar 100 meter per detik gitu. Nah, ya udah tinggal kita masuk ke bagian boundary condition. Nah, bagian sininya kita klik, lalu edit. Klik terus edit ya. Nah, ininya velocity meter per second, masukin besarannya 100. Apply. Nah, itu untuk inlet. Udah gitu aja untuk inlet ya, karena kita pengen tahu dari aliran udara dengan kecepatan tertentu aja gitu. Kita nggak pengen tahu apakah ada perbedaan tekanan di kiri atau di kanan. Kita nggak pengen melihat itu. Ya udah tinggal di bagian exitnya ini kita juga buat ya. Ini pressure gauge aja, pressure atmosfer di sini. Bentuknya pressure. Nah, ininya gauge ya, pressure-nya 0. Ya udah tinggal apply. Itu pressure gauge 0, 1 atmosfer kalau absolut. Seperti itu. Ya udah nih, udah lengkap sebenarnya tinggal kita mesh ya. Nah, untuk mesh kita pakai yang auto size saja ya. Kita pilih yang auto size. Nah, terus ya udah tinggal kita solve. Nah, untuk solve-nya di sini untuk fluidanya ganti ya, bukan incompressible. Ini harus pakai yang compressible karena udara itu adalah atau gas ya secara umum sifatnya compressible. Dia dengan tekanan tinggi volumenya bisa lebih kecil gitu. Nah, kalau misalnya fluidanya cair itu incompressible. Jadi ya, di bagian fisik di sini ya harus diubah menjadi compressible gitu. Oke, ini udah siap ya udah tinggal kita solve. Kita tunggu aja. Ini nggak tahu kenapa di komputer saya lama banget nih ngejalanin ini. Bisa jadi kalau sampai selesai itu lebih dari sejam gitu. Nah, gak apa-apa, tapi di perhitungan-perhitungan awal kita coba analisis ya, di iterasi-iterasi awal. Nah, ini masih belum jalan perhitungannya.
Ini di iterasi ke nol atau belum iterasi ya. Ini masih kelihatan velocity magnitude di sini merah. Ya artinya ini belum dijalanin simulasinya ya, karena ini kan masih boundary conditionnya, masih kondisi awal. Kondisi awal di mana kecepatan awal 100 meter per second di sini ya, ketika masuk. Nanti lama-lama warnanya berubah. Nah, ini kan masih global ya. Kita misalkan pengen ngelihat bagian sectionnya aja, ya tambah planes berarti di sini planes ya. Kita add. Nah, ini di sini add ini planes. Nah, terus kan ini masih kayak gini ya potongannya. Kita pengen potongannya melintang, bukan seperti ini ya. Kita pengen potongannya melintang ya tinggal kita rotasikan vektor setting. Nah, terhadap sumbu ini ya rotasinya ya terhadap sumbu Y. Kita pengen bidang ini berotasi terhadap sumbu Y 90 derajat. Vektor setting, kontrol. Nah, ini nih rotation aksisnya itu di sumbu Y ya. Ini yang nol itu tidak aktif, yang satu aktif. Jadi ini X, Y, Z ya berarti ini sedang di sumbu Y yang mau kita kontrol. Tinggal masukin 90 lalu enter. Nah, seperti ini. Nah, kita ngelihat sisi sebelah sini gitu. Kalau kita mau ini si aluminiumnya nggak kelihatan bisa di off kan ya ininya outline aja nih. Jadi nggak kelihatan atau mau dinyalain juga nggak apa-apa. Ini mau di off dulu boleh ya. Nggak bisa nih. Sama plannya juga. Nah, ini baru mulai nih kalau di komputer saya. Mungkin teman-teman ada yang lebih cepat boleh ya. Baru iterasi pertama. Ini dibikin outline aja supaya plan yang kita buat lebih jelas ya. Ini outline. Nah, bisa kita hitung juga nanti ya. Kalau kalau iterasinya udah sampai 100, bisa kita hitung berapa gaya angkat yang dihasilkan dari simulasi seperti ini ya. Nah, menggunakan wal kalkulator. Tapi itu nanti kalau iterasinya udah finish. Kalau iterasinya udah sampai yang paling terakhir ya. Nah, baru iterasi kedua. Ini bisa digeser-geser plansnya ya.
Pak, tadi meshing tuh auto meshing ya, berarti Pak ya? Ya, auto size aja. Nah, ini salah satu alasan mungkin kenapa ya mahasiswa teknik, terutama teknik mesin, nggak boleh buta warna. Ini nih aplikasinya. Kadang kan ada yang ngeluh, kenapa sih masuk teknik mesin emang ngurusin warna-warna gitu. Ini salah satunya. Ngurusin ya, ini kan warna-warni banget. Setelah auto size berarti langsung ke solve aja Pak ya? Ya, ada yang udah ini beres iterasinya. Baru mau masuk tuh anginnya. Masuk angin dong. Baru mau masuk anginnya. Silahkan kalau ada yang sambil mau nanya boleh ya. Sambil nunggu. Atau mau ini dulu, sholat isya dulu. Boleh, mau sholat isya dulu ya. Saya juga sholat isya sambil nungguin ini. Kalau mau sholat isya dulu. Boleh Pak. Pak itu Pak plan seperti itu gimana ya Pak ya? Tadi Pak edit global kan, Yang pilihnya plan pertama siapa ya? kan masih global ya. Yang tadi Betul Pak. kita masukin plan dulu nih di sini. Ya Planes udah. terus Oh, add. oh, oke. Coba deh kamu share screen aja coba, sob. Biar saya langsung ini langsung Beda koreksi. komputer Pak. Hah? Beda Bisa laptop, nggak? beda laptop. Memungkinkan nggak? Kamu share screen memungkinkan nggak? Harus zoomnya nambah berarti Pak. Sebentar ya Pak ya. Di zoomnya. Atau dari HP aja pakai kamera, bisa nggak? Nggak bisa Pak. Ntar Pak. Dua laptop soalnya. Oh, ya udahlah dari sini aja ya. Sok silakan. Tadi kan masih global. Terus add. Nah tadi tuh kalau misalnya pertama muncul potongannya nggak begini, tapi seperti ini nih, lateral ya, bukan melintang. Lateral, ujung ke ujung potongannya. Sehingga bidang potongnya harus kita rotasikan. Tadi dirotasikan 90 derajat, di mana sumbu putarnya adalah sumbu Y. Caranya dengan masuk ke vektor setting, gitu ya. Terus bagian kontrol nih. Nah, ada menu rotasi. Nah, di sini ada menu rotasi. Ini adalah kalau kita mau ngeset mau di sumbu yang mana nih yang mau kita jadikan pusat rotasi dari bidang tersebut ya. Kita kan pakainya sumbu Y nih yang warna hijau. Nih, yang warna hijau sumbu Y. Ini terserah kita mau rotasinya di mana. Nah, kita pengen rotasiin 90 derajat ya udah. Karena ini udah kebetulan sumbu Y juga ya. Nggak perlu kita ubah. Ya udah ini aja tinggal masukin 90 tadi. Jadinya begini nih bidang potongnya. Oke Pak. Terus supaya kita ngelihatnya lebih enakan ya.
saya matiin ininya nih. Maksud bukan dimatiin. Jadi di visibility-nya di off ya, biar nggak terlalu mengganggu lah untuk si airfoil untuk ininya ya, airfoilnya. Ini kan nggak terlalu enak dilihatnya kalau kayak gini. Tapi kalau dari hasil sih nanti kayaknya bagus-bagus aja. Nah, sama ininya juga saya bikin outline tadi nih, bagian ini nih, outline ya. Jadi yang kelihatan hanya bidang potongnya saja. Begini. Sok sebelum sholat ada yang mau ditanyain lagi? Biar kalian cuma tinggal nunggu aja iterasinya beres. Kita sholat dulu aja ya sambil nunggu ya. Pak, saya mau tanya, Pak. Boleh, Besarnya boleh. besarnya geometri yang tadi kami buat, Pak. Misalnya kayak si Geometri untuk fluida maksudnya. betul, Pak. Itu berpengaruh nggak, Pak, terhadap simulasi, Pak? Berpengaruh tentu, berpengaruh. Jadi bisa jadi lebih lama kalau lebih luas. Oh, lebih lama Lebih lama, rendernya ya, lebih Pak ya? lama Renderingnya lebih simulasinya. Heeh. ya. Kalau gede banget jadinya lebih lama. Ya Enggak, kan itu bagian dari perhitungan juga betul volume betul. yang kita Maksudnya masukkan. maksudnya terhadap hasil kalkulasinya itu akan berpengaruh atau tidak gitu, Pak? Berpengaruh, jangan terlalu sempit juga karena bisa jadi kan udaranya itu lewatnya agak-agak ke sini ke atas gitu ya. Betul Jadi betul, kalau Pak. misalnya kurang dari 1 meter itu ya udara dari di atas misalnya ya kita boundary-nya di sini nih let's say ya. Nah, udara kan ngalirnya sampai misalnya 1 meter di atas airfoilnya. Betul. Perubahan yang tidak laminar maksudnya ya akibat airfoil. Nah, bisa jadi tidak terdefinisi yang di atas itu jadinya kurang terlalu akurat nanti datanya gitu. Ya, ya. Oke oke, Pak. Berarti ada Jadi minimumnya ya berarti, Pak ya, secara ada untuk minimumnya. geometri. Cuma secara teoritik berapa saya juga nggak tahu ya, masih kualitatif aja lah ini, bukan kuantitatif ya sifatnya. Oke oke. Kira-kira masih kira-kira lah gitu. Ya, anggap aja kan misalnya pesawat kan let's say kan misalnya 4 meter, apa tingginya 3 meter lah, Pak ya. Hmm. Berarti kan kita harus 2 kali lipatnya mungkin gitu, Pak ya. Bagusnya gitu, Pak ya. Ya, 3 kali lipat lah, 3 kali lipat dari total panjang airfoilnya ya, Iya ya. 3 kali lipat. Mm-mm. Jadi 1,5 ke sini, 1,5 ke sana bagusnya gitu ya. Ininya juga sama. 150% ke kiri, 150% ke kanan, 150% ke atas, 150% ke bawah. Ya, kualitatifnya segitulah ya. Jadi itu adalah udah kira-kira udara yang terpengaruh oleh keberadaan airfoilnya gitu. Kalau misalnya udara yang tidak terpengaruh, ya udah nggak usah kita masukin, itu ngeberatin simulasi doang. Ini kalian kalau misalnya punya model eh, mobil balap gitu ya, simulasi kayak gini tuh penting. Misal punya mobil ya, untuk mengetahui berapa drag drag koefisiennya gitu ya. Kan kalau desain mobil harus aerodinamik tuh. Bisa kita hitung di sini. Terus berapa downforce gaya ke bawahnya itu bisa kita hitung gitu ya. Supaya gripnya baik, grip antara ban dengan jalanan gitu. Bisa kita simulasikan di sini. Ini sebenarnya saya itu pengalaman di bidang aktual di industrinya tuh masih minim ya. Jadi ya namanya juga dosen, masa kerja menjadi praktisi juga kan ya kita fokusnya di akademik gitu. Jadi ya masih menggunakan insting engineering tapi pengalaman asli di dunia nyatanya belum terlalu banyak.
Nah, itulah ya kalau misalnya teman-teman nih, let's say ada suatu project permasalahan gitu ya, mau kita riset nih, apa pengaruh ini terhadap ini misalnya ya. Itu bisa kerjasama tuh antara akademisi dengan praktisi di lapangan, gitu Pak, ya. saya Jadi kompresibelnya incompressible ya, Pak. Sedangkan Bapak kompresibel itu flow-nya ya, kompresibel, flow. harus kompresibel kan udara. Salah kayaknya. Kalau kompresibel air itu Oke, yang oke, fluida Pak. cair harus harus kompresibel ya, bukan incompressible. Kalau ulang di mana, Pak? Ulang, Pak. Kalau misalnya ulang, Pak. Di stop aja, di stop. Nah, ini solve-nya, di stop aja stop. Terus ya tadi fisiknya diedit ya, yang kompresibel. Terus ini ulang lagi, continue from nol lagi nih. Siap, siap, Pak. Oke, Pak. Tapi aneh saya juga, walaupun kita continue-nya from nol, tapi di perhitungan dilanjutin. Iterasinya tuh dilanjutin, bukan dari nol lagi. Aneh, saya juga nggak tahu kenapa. Ini kekurangan dari Autodesk FD nih. Coba deh, Sob. Padahal kita udah nyuruh dia continue-nya dari nol lagi ya, bukan dari iterasi terakhir. Tapi malah dilanjutin. Nggak tahu kenapa tuh. Ya namanya juga ini software gratisan masih masih komplain. Terima aja lah software gratisan. Kita sholat dulu ya. Ini juga masih agak lama. Nanti kalau udah iterasi ke 50 atau 40 lah, kita bisa analisis. Bagusnya sih sampai 100 ya bagusnya. Ya,
Udah lumayan ya, udah 55 nih terasinya nih. Nah, ini adalah distribusi kecepatan yang terjadi ya. Nah, bisa kita bandingkan nih antara yang melewati wilayah atas dan yang melewati wilayah bawah ya. Nah, ya nggak terlalu bisa kita secara kasat mata, nggak terlalu bisa kita lihat ya perbedaannya ya. Bisa sih kelihatan, nah ini sedikit lebih kencang ya, tapi ketika sampai sini kecepatannya merendah. Nah, kita yang bisa kelihatan dengan jelas tuh pressure nih, bisa kita lihat. Nah, coba kita lihat ya sebelah sini. Ini pressure bagian bawah kan warnanya cenderung hijau merata ya. Merata nih hijau. Lebih tinggi daripada yang biru. Nah, yang atas tuh cenderung birunya banyak ya. Di sebelah sini yang atas birunya banyak. Jadi gaya pressure yang dihasilkan dari bagian bawah itu lebih tinggi daripada bagian atas. Nanti kalau iterasinya semakin banyak, semakin jelas. Nah, ini menunjukkan bahwa terjadinya ada perbedaan tekanan. Nah, ini bisa lebih kelihatan ya. Bagian atas tuh warna biru. Bagian bawah itu cenderung berwarna hijau ya tekanannya. Artinya tekanan di bawah lebih tinggi dibandingkan tekanan yang berada di bagian atas. Sehingga akan menyebabkan adanya gaya angkat yang terjadi ya pada airfoil ini. Bisa kita hitung nanti gaya angkat yang terjadi di bagian atas dan bagian bawah. Nah, ini makin kelihatan ya. Jadi bagian bawah tuh tekanannya lebih tinggi dibandingkan bagian atas. Kita kembali lagi ke velocity magnitude. Nah, theoretically ya, harusnya kalau tekanan bagian bawah itu lebih tinggi, harusnya kecepatannya lebih rendah secara rata-rata ya. Dari ujung leading edge sampai trailing edge itu kecepatan rata-ratanya harusnya lebih rendah dibandingkan bagian atas gitu. Nah, bisa kelihatan ya ini bagian sini nih, kecepatannya tinggi sekali nih, bagian sini nih. Tapi ketika masuk ke bawah ini semakin berkurang. Tapi rata-ratanya harusnya lebih tinggi yang bagian atas ya. Karena bagian atas coba kita lihat ya, cembungnya itu lebih lebih cembung gitu ya, sehingga lintasannya lebih jauh gitu ya. Kalau lintasannya jauh ya, terus waktu bertemunya itu sama, berarti kecepatan di atas itu harusnya lebih tinggi dibandingkan di bawah secara rata-rata. Ya, sekilas bisa kita lihat nih warnanya merah banget daerah sini ya, tapi semakin ke sini semakin berkurang kecepatannya. Tapi secara rata-rata pasti lebih tinggi gitu ya dibandingkan di bawah. Yang kelihatan banget pressure sih. Kelihatan banget ya pressure di bawah lebih tinggi dibandingkan dengan di bagian atas. Oke, nah ini lumayan lah bisa kita pakai ya. Sekarang kita misalnya ya mau ngitung berapa sih gaya angkat yang terjadi ya
Gaya angkat yang terjadi berapa? Oh, tapi sebelum itu kita misalnya pengen tahu aliran fluidanya yang terjadi kayak gimana. Nah, sebelum kita hitung gaya angkat ya. Jadi kita off-kan dulu yang plan ini, kita nyalakan plan yang baru. Kita pengen tahu aliran fluidanya. Nah, ini nih plan yang ini ya. Ini aliran fluidanya kita pengen tahu nih. Jadi kita ambil sudut pandang yang sebelah sini nih, ya. Ini bagian depan, bagian inlet ketika masuk. Jadi kita masuk ke sini nih, traces ya. Nah, jadi bentuknya yang rectangular, grid ya. Nah, density-nya nggak apa-apa, satu aja ya. Kita masukin dari ujung kiri sampai ujung kanan, add ya. Add traces dari ujung kiri sampai ujung kanan, terus tarik ke bawah. Nah, begini. Nah, bisa kita lihat nih kalau udah ya. Nah, ini adalah aliran fluida yang terjadi. Hmm, ya, ini aliran fluida yang terjadi pada airfoil yang kita miliki, gitu. Ini bisa kita lihat nih yang di sini nih. Nah, secara kecepatan ya. Nah, secara rata-rata yang atas tuh lebih tinggi kecepatannya dibandingkan dengan trace yang bawah. Ini kalau misalnya kita mau melihat per partikel begini ya, seperti itu. Lucu ya kelihatannya ya. Lucu. Nah, terus kita sekarang mau eh, memperhitungkan nih udah mau 100, kita mau memperhitungkan berapa, kita off-kan dulu trace yang tadi, kita off-kan plan yang ini, kita nyalain lagi plan yang pertama tadi ya. Hmm. Kita mau ngitung gaya yang dihasilkan oleh bagian bawahnya ya. Nah, oh ya, jadi iterasi itu ada yang nanya mahasiswa. Iterasi itu bagusnya sampai berapa sih Pak? Apakah 100 itu cukup? Nah, jadi iterasi itu bagusnya adalah ketika secara angka sih belum tentu 100 ya. Bisa jadi dicapai iterasi yang baik bahkan sebelum 100, bisa jadi lebih dari 100. Tapi ciri-ciri iterasi yang baik itu adalah ketika sudah stagnan. Jadi nggak ada penurunan atau peningkatan lagi. Contohnya nih yang ini nih, yang garis warna biru nih ya. Ini udah stagnan nih. Jadi ya dia walaupun berubah nggak terlalu besar gitu. Nah ini udah bagus nih. Jadi datanya itu udah konvergen namanya. Nah, sementara garis yang warna ini nih ya, yang warna pink ini juga udah lumayan bagus. Tapi yang warna hitam ini ya masih naik turun. Jadi sebenarnya parameter yang warna hitam apa tuh? TK, TED ya, saya juga nggak tahu nih. TED atau pressure nih. Oh ya pressure. Ini saya agak kurang jelas nih. Pressure atau TED nih ya yang masih meliuk-meliuk begini. Nah, itu sebenarnya masih membutuhkan iterasi yang lebih lama untuk mencapai nilai yang lebih stagnan atau nilai yang sudah stabil ya. Tapi ya nggak apa-apa. Jadi seperti ini juga udah bisa kita katakan cukup untuk kasus ini ya. Ini yang hijau juga ya udah cenderung stabil gitu kan. Yang hijau sudah cenderung stabil. Nah, ya udah bisa kita lakukan analisis. Nah, untuk menghitung berapa sih gaya angkat yang terjadi ya. Nah, kita masuk ke wall calculator di sini. Nah, jadi dari sini kita itu mau ngitung berapa gaya angkat ya. Ya udah kita ini nyalain force-nya nih di sini ya. Force kita nyalain. Nah, satuannya Newton. Terus kita masukin gaya pada bidang yang mana gitu kan. Pada bidang yang mana. Nah, ini jadi kita masukinnya itu surface ya. Jangan volume, surface. Jadi kita mau membandingkan bagian atas dan bagian bawah. Nah, jadi secara default ya karena ini masih sebenarnya kita ngeklik surface bagian atas dari fluidanya ya, kita matiin dulu nih visibility dari si air atau si udaranya ya. Kita matiin dulu supaya kita bisa ngeklik surface yang ada pada airfoil yang kita miliki. Nah, ini kita ketik. Nah, itu adalah didefinisikan sebagai
surface nomor 2 yang bagian atas ya. Kita putar ke bawah. Nah, lalu kita ketik lagi surface yang bagian bawah. Nah, ini surface nomor 4. Kita kalkulasikan. Nah, inilah hasilnya ya. Ada fx, fy, dan sebagainya. Kita perhatikan kita yang mau kita hitung kan gaya angkat ya. Berarti gaya pada sumbu Y nih yang harus kita perhatikan. Berarti sum FY nih yang kita perhatikan. Jadi kita tahu tadi kan boundary 2 itu adalah bagian atas ya, boundary 4 bagian bawah, kita bandingkan FY-nya. Nah, ini bagian bawah itu 6.632 Newton. Ibaratnya itu bisa mengangkat sekitar 600 kilogram lah ini nih. Bagian bawah ya, total gaya yang dihasilkan. Sekitar 600 kilogram atau nggak nyampe 1 ton ya ini ya. Kalau airfoil segini. Nah, sementara di FY yang boundary nomor 2 ini juga menghasilkan gaya angkat, tapi ya otomatis lebih tinggi yang bagian bawah kan tentu ya. Ini 1.358 bagian atas gaya yang dihasilkan ya dari airfoil yang kita punya. Jadi total ya tinggal digabungin. 6.600 ditambah 1.300 gitu. Jadi ya sekitar ya total-total sekitar 7.800 lah ya. 7.800 atau 780 kilogram yang bisa diangkat oleh struktur seperti ini gitu. Sayap yang hanya satu sebelah doang gitu. Bisa mengangkat total 780 kilogram. Ya kurang lebih seperti itu ya cara menghitung gaya angkatnya. Gimana? Ada yang mau ditanyain dulu? Ini jelas ya, boundary nomor 4 lebih tinggi FY-nya. Ya wajar lah, karena gaya yang di bawah karena pressure-nya lebih tinggi, ya berarti mengangkat ke atas lebih kuat gitu dibandingkan yang bawah. Dibandingkan yang atas. Begitu ya, nanti jadi di laporan ya sampai sini nih. Mengerjakan simulasinya sampai mendapat bernilai gaya pada boundary atas dan boundary bawah. Begitu. Nah, makanya tadi kenapa sih saya bagi dua spline-nya ya? Jadi spline bagian atas supaya terdefinisi surface bagian atas, juga terdefinisi surface bagian bawah. Kalau misalnya spline-nya benar-benar tertutup dari awal sampai akhir ya, nah itu dianggap satu surface aja gitu. Jadi kita nggak bisa ngebandingin atas dan bawah. Jadinya cuma total gaya keangkat gitu ya. Cuma satu surface yang kita definisikan. Nggak bisa kita bandingkan bagian atas sama bagian bawah kayak gimana gitu ya. Kalau misalnya kita kita tadi spline-nya benar-benar dari awal sampai akhir gitu. Jelas gak? Kira-kira sampai sini jelas? Ada yang mau ditanyain dulu? Jelas ya? Cukup, Pak. Nah, ini akan saya upload melalui YouTube. Mungkin besok ya beres uploadnya. Karena ini saya lagi nggak pakai WiFi, agak lumayan boros juga datanya. Nanti kalau udah saya sampai rumah, saya upload di YouTube ya. Nanti saya share linknya. Nah, inilah yang akan keluar nanti ya di UAS. Misalkan ya disuruh mensimulasikan naca sekian gitu ya dengan sudut kontak sudut serang sekian. Nah, lalu simulasikan misalnya kecepatan angin kalau tadi kan 100 meter per second misalnya berapa gitu ya. 120 meter per second atau kilometer per jam gitu kan. Silakan disimulasikan gitu. Dan hitung misalnya gaya angkatnya berapa, lalu analisis hasil dari kecepatan, distribusi kecepatan yang terjadi, atau distribusi pressure yang terjadi, lakukanlah analisis tersebut. Seperti itu ya laporannya, mirip-mirip dengan laporan waktu UTS kemarin lah ya. Waktunya 48 jam. Oke, sip. Kalau nggak ada yang ditanya lagi, saya akhiri kuliah desain dan simulasi teknik ini ya walaupun tidak banyak, walaupun sederhana kuliahnya ya, mudah-mudahan bisa membawa manfaat lah, terutama cara berpikir teknik ya.
cara berpikir tekniknya, dan juga simulasi-simulasi sederhana bisa kita lakukan di sini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan juga mohon maaf bila banyak kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan kuliah yang ada ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak atas semua kontribusi aktifnya pada kuliah ini. Ya, mohon doanya lah ya. Mudah-mudahan ke depan semakin baik pelaksanaan kuliahnya ya. Dan juga semakin membawa manfaat yang baik. Akhir kata saya akhiri, sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya barangkali atau yang memberikan masukan gitu ya kepada saya. Ada nggak? Nggak ada? Tidak ada Pak. Terima kasih banyak Pak. Udah atas ilmu barunya Pak. Sama-sama. Ya, kalau nggak ada, saya akhiri kuliah hari ini. Sampai jumpa pada mata kuliah berikutnya. Kalau berjumpa ya, kalau nggak ya, mudah-mudahan ya, walaupun nggak banyak ya yang didapatkan dari Unjani, mudah-mudahan membawa manfaat ya, nggak cuma ijazahnya aja, tapi ilmunya juga. Mudah-mudahan membawa manfaat. Akhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Betul. wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama.